Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta Integrated Design Studio yang berbahagia, marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang basic structure and infrastructure in low-rise building. Pada kesempatan ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti pengantar, kemudian yang kedua adalah elemen structure, kemudian basic structure in low-rise building, kemudian structure and infrastructure ya. Untuk yang structure on contour line ini barangkali tidak saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini mengingat keterbatasan waktu yang tersedia. Baik, di dalam perencanaan bangunan yang terintegrasi ya tentunya kita akan melibatkan berbagai aspek ya. Ada aspek arsitektur, struktur, ya, infrastruktur, kemudian mechanical electrical ya, kemudian plumbing ya, landscape ya, kemudian interior juga building codes ya. Ini masuk dalam ranah dalam kita membuat building itu terintegrasi dengan baik. Sedangkan dalam perancangan arsitektur ya sebenarnya ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah fungsi ya. Jadi hari ini atau saat ini adik sekalian merancang new living unit gitu ya. Itu tentunya fungsinya untuk tinggal bagaimana yang nyaman, aman dan baik itu adalah terkait dengan fungsi ya. Kemudian terkait juga dengan bentuk ya. Nanti bentuknya seperti apa. Minggu yang lalu barangkali sudah banyak eksplorasi bentuk yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa ini. Kemudian masalah lingkungan ini juga lebih awal lagi, yaitu ketika kita survei site, kemudian analisis site sehingga mendapatkan unique site ya, untuk nanti fungsi-fungsi yang ada yang kita pelajari nanti akan diplottingkan di dalam site tersebut ya. Kemudian aspek ekonomi barangkali ini ke depan nanti kita juga akan menghitung rencana anggaran biayanya ya, baik biaya konstruksi maupun maintenance juga nanti kita perlu pertimbangkan ya. Dan yang terakhir yang terkait dengan sistem-sistem antara lain yang pertama ini adalah sistem struktur ya, sistem struktur, utilitas dan sirkulasi ini satu bagian yang akan kita bahas pada saat ini ya. Apa itu struktur ya? Jadi struktur itu merupakan sarana untuk menyalurkan beban ya yang diakibatkan penggunaan atau kehadiran sebuah objek di atas tanah ya. Nah, kalau kita ibaratkan struktur itu adalah satu morfologi bangunan, morfologi tanaman ya atau pohon ya, maka mungkin akar-akar ini yang menghujam di bumi ini merupakan pondasi yang akan melandasi seluruh struktur yang ada di atasnya. Batangnya barangkali bukan struktur utamanya, kemudian ada daun ranting, mungkin atap dan sebagainya. Ini merupakan satu kesatuan struktur dalam tanaman gitu ya. Nah, kalau dalam morfologi bentuk tubuh manusia, kalau kita pilah-pilah ini ada berbagai macam ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, sistem aliran darah dan sebagainya, dan rangka atau tulang. Nah, sistem struktur ini adalah yang terkait dengan rangka ini ya. Kita bisa berdiri tegak karena ada rangka ini ya. Bayangkan kalau nggak ada tulang rangka ini tentunya kita akan tidak bisa berdiri dengan tegak ya. Bangunan pun demikian ya, kalau nggak ada struktur utamanya dia akan roboh dan seterusnya ya. Ini adalah struktur utamanya adalah rangka ini. Nah, sistem-sistem yang lain nanti ya jaringan air bersih, air kotor ya, itu misalnya bisa dengan darah ya, darah bersih, darah kotor yang beredar dalam tubuh kita ya, atau sistem pencernaan ya, sistem buangannya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang satu dan lain terkait, termasuk sistem kelistrikan ya, itu juga manusia ini adalah utuh ya, ciptaan Allah ini benar-benar sudah sempurna ya, menggambarkan satu sistem yang sangat kompleks ya, sangat kompleks. Nah, struktur bangunan bisa didefinisikan juga sebagai satu serangkaian unsur-unsur yang berbeda-beda yang ditempatkan dan saling dihubungkan dengan cara tertentu agar seluruh struktur mampu berfungsi secara utuh dalam memikul beban, baik beban yang bekerja secara vertikal maupun horizontal ya, dan menyalurkannya ke dalam tanah ya. Nah, secara umum ada klasifikasi elemen-elemen struktur ya, seperti menurut geometrinya nanti ada
elemen struktur yang berbentuk garis atau lengkung ya, ada struktur yang berbentuk permukaan bidang ya, bidang datar atau bidang lengkung ya, kemudian ada juga yang menurut kekakuannya ya, ada elemen garis seperti kolom dan balok, rangka batang ya, dan seterusnya. Ini adalah komponen-komponen atau elemen-elemen struktur ya, menurut klasifikasinya. Nah, kalau kita gambarkan ya lebih jelas ya, ini ada struktur yang lurus itu seperti kolom, balok ya, atau struktur lengkung ini juga bisa digunakan untuk balok ya, atau struktur eh, bidang ya, ada yang bidang lurus, ada yang bidang lengkung. Nah, dari bentuk-bentuk yang semacam ini nanti akan dikembangkan berbagai macam bentuk struktur yang bisa kita pelajari bersama gitu ya. Kemudian masih ada kombinasi juga ya antara bentuk lengkung, bentuk lurus dan sebagainya ya, yang nanti akan menjadi beberapa elemen bentuk-bentuk garis bisa kita klasifikasikan sendiri, yang bentuk bidang kita klasifikasikan sendiri juga gitu ya. Ini merupakan bentuk-bentuk elemen yang lurus dan lengkung juga bisa nanti kita praktekkan atau mungkin kita lihat gabungan dari berbagai elemen struktur tadi ya. Jadi ada elemen yang lurus, lengkung ya, kemudian ada yang garis dan bidang yang ini nanti bisa dikombinasikan di antara keduanya ya. Nah, dari kombinasi itu nanti akan muncul ya berbagai macam bentuk elemen-elemen struktur ya, sebagaimana ada dalam gambar ini yang menunjukkan aneka macam bentuk struktur-struktur dasar ya yang bisa dikembangkan baik untuk bangunan berbentang lebar maupun bangunan bertingkat tinggi ya. Ya. Walaupun nanti kita fokusnya ke bangunan berlantai rendah ya atau bertingkat rendah ya. Dalam aplikasinya bentuk rangka misalnya tadi ya bisa dibentukkan misalnya untuk atap ya, rangka atap, plain truss ini ya, atau mungkin rangka ruang, space truss, atau bentuk-bentuk yang lain ya, sampai ke bentuk untuk bangunan yang tinggi gitu ya. Ini macam-macam contoh ya, bentuk truss ini juga variasinya banyak sekali ya. Adik-adik bisa melihat atau menyaksikan bagaimana rangka-rangka dengan material kayu misalnya ya dikomunikasikan dengan baja juga bisa untuk rangka atap ya. Ini untuk bentangan lebar ya, banyak yang menggunakan konstruksi baja, misalnya adik-adik membuat hanggar pesawat ya, jembatan atau pabrik atau gudang ya, itu bisa digunakan struktur-struktur yang semacam ini ya. Kemudian rangka ruang ini juga salah satu solusi untuk mendapatkan bentang yang lebar di dalam mendapatkan ruang-ruang yang cukup besar gitu ya. Ini berbagai macam contoh saja ya. Kemudian untuk yang tiga dimensi atau struktur rangka ruang itu juga banyak digunakan. Sistem ini juga banyak sekali jenisnya ya, tergantung biasanya jenis sambungannya ya. Ada yang sistem Mero, ada sistem Unistrat dan sebagainya, ada 8 macam sistem ya. Itu tergantung dari sambungan buhul-buhul dari setiap titik yang ada di pertemuan-pertemuan antara batang-batang yang disatukan itu ya. Kemudian material yang pun ya tidak harus baja ya, material lokal ya, kayu, bambu ya, itu juga bisa digunakan untuk struktur rangka ya, dan untuk mendapatkan bentangan yang lebar ya. Kita tahu bahwa negara kita cukup kaya terhadap material bambu misalnya. Kita bisa membuat material bambu ini untuk bentangan yang lebar ya, dengan mengkombinasikan sistem rangka ruang dan sistem-sistem yang ada di dalamnya. Kemudian contoh yang lain barangkali ini masih bambu ya, ini menggunakan sistem rangka ruang, barangkali sudah disampaikan juga untuk pemateri yang lain ya. Kemudian jenis sistem struktur yang kedua untuk bentang lebar ini misalnya kita bisa menggunakan struktur lipat atau folded structure ya. Ini adalah salah satu upaya juga untuk mendapatkan bentangan yang cukup lebar kalau adik-adik sekalian ingin mendapatkan bentangan yang lebar ya. Ini banyak contohnya aplikasinya pada bangunan ya. Ini seperti misalnya struktur-struktur lipat ya. Mungkin adik sederhana menggunakan origami ya, sistem lipat kertas itu ya. Bisa untuk coba-coba ya. Bahannya tipis tapi dia bisa membentang cukup lebar gitu ya. Dan ini banyak digunakan juga untuk bangunan-bangunan yang menarik dengan lipat ataupun dengan lengkung atau sistem shell structure ya, atau sistem cangkang ya. Ini juga bisa digunakan untuk bangunan yang berbentang lebar ya.
Ini contohnya sebuah pasar ya di Perancis yang menggunakan struktur cangkang ya, shell structure ya. Kemudian yang sudah cukup terkenal ini Opera House di Sydney, ini juga merupakan satu bangunan yang menggunakan sistem cangkang gitu ya. Kemudian juga ada sebuah bandara di New York ya yang menggunakan struktur cangkang juga yang mungkin bentuknya bisa sangat variatif ya. Kemudian struktur kabel ini juga bisa digunakan untuk bentangan lebar ya. Kemarin di dalam rancangan adik-adik sekalian saya belum melihat ada yang menggunakan struktur kabel ya. Mungkin bisa saja ya untuk bagian atas ya tenda barangkali itu merupakan bagian dari struktur kabel ya untuk atap ya. Kemarin banyak atapnya yang masih datar saja untuk kuban masanya, tapi mungkin ada bisa karena satu lantai kan lebih memungkinkan ya untuk membuat tenda karena mungkin angin ya tidak kuat ketika di atas ya. Ini khusus untuk bangunan bentang lebar memang ya karena dengan kabel ini kita bisa membentangkan struktur yang cukup besar gitu ya. Kemudian dari struktur kabel ini nanti kita bisa menyampaikan juga struktur tenda ini juga pengembangan dari struktur kabel ya dengan material yang tipis ya, tapi ada penyokongnya berupa kolom-kolom penyangga ini merupakan struktur utamanya ya. Baik, selanjutnya struktur rangka ruang ini sudah mungkin banyak kita berikan dinding pemikul dan struktur pelat. Nah, kembali ke bagian yang ketiga ini bagian inti yang merupakan materi kita nanti kalau ada yang membuat bangunan bertingkat rendah gitu ya. Itu menurut Profesor Norvalis ya yang menulis buku ini, maka pengertian bangunan bertingkat ini diklasifikasikan menjadi 4 ini ya. Jadi kalau bangunan rendah dapat disebut sebagai bangunan bertingkat atau tidak tergantung jumlah lantai yang ada ya. Jadi 2 lantai ini juga bisa termasuk bangunan bertingkat rendah gitu ya. Nah, aspek apa saja yang perlu kita pelajari ketika adik-adik mempelajari struktur bangunan bertingkat rendah ini? Ini ada beberapa lingkup yang harus dipelajari ya. Yang pertama adalah sistem konstruksinya ya, bagaimana hubungan antara elemen-elemen struktur tersebut disatukan ya. Kemudian sistem utilitasnya ya, jaringan air bersih, air kotor ya, itu juga harus diperhatikan karena bangunan satu lantai dan 2 lantai tentunya jaringannya akan berbeda ya, karena ada jaringan yang dari vertikal ke atas dan ada yang horizontal gitu ya. Kemudian detail konstruksinya ya, mungkin nanti sampai ke detail talang ya, detail-detail sambungan-sambungan yang terkait dengan utilitas itu juga harus ada gitu ya. Kemudian fungsi di dalamnya ini sudah jelas kalau kita akan membuat bangunan living unit tentunya ada beberapa hal yang terkait misalnya fungsi untuk istirahat, fungsi berkumpul, fungsi belajar, fungsi ibadah ya dan lain-lain harus diwadahi di dalamnya. Kemudian bentuk-bentuk, karena ini bentuk keseluruhan yang pengolahnya masih perlu digali lagi lebih dalam agar mendapatkan bentuk yang cukup menarik ya, yang indah, yang bisa representatif gitu ya. Kemudian lingkungan sekitar ini juga harus Anda tata ya, landscape, taman dan sebagainya ini merupakan bagian dari lingkup perancangan struktur dalam arsitektur gitu ya. Dan yang terakhir adalah sistem struktur itu sendiri dan konstruksinya ya, mulai dari pondasi, kolom, balok sampai ke atap gitu ya. Nah, untuk aspek sistem struktur ini bisa kita bedakan untuk bangunan tingkat rendah ada struktur atapnya, bagian atas, kemudian naungan ya, kemudian struktur utama ini tegaan dan struktur pondasi bagian bawah ini merupakan bagian paling bawah ya untuk yang menumpang struktur di atasnya. Kemudian terkait dengan aspek site ya pada bangunan ya. Ini juga harus kita perhatikan. Itu terkait dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Bagaimana kalau strukturnya di tanah yang datar atau tanah yang miring atau tanah di tepian sungai atau tanah yang berkontur ya. Tentunya strukturnya kan berbeda-beda ya. Nanti tergantung dari kondisi yang diberikan. Kemudian sistem yang terkait dengan struktur antara lain sistem air bersih ya. Misalnya Anda membuat penampungan air apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan atau di bagian-bagian lain pada bangunan tersebut sehingga ini akan mempengaruhi sistem strukturnya gitu ya. Kemudian sistem penghawaan juga demikian ya. Sistem penghawaan ini terkait dengan
bagaimana sirkulasi udara ya dalam bangunan itu diatur ya, bisa dengan bukaan-bukaan, bisa dengan membuka atap juga ya, atau mungkin bagian yang lain yang untuk sirkulasi udara agar nyaman gitu ya. Kemudian sistem pencahayaan juga demikian ya. Nah, kinerja struktur terhadap beban ini tentunya menjadi topik yang menarik juga ketika adik-adik merancang struktur ya. Jadi usahakan di dalam merancang struktur itu seluruh beban itu bisa tersalurkan dengan baik ya, baik beban gravitasi, beban angin, atau beban gempa ya, atau beban lain gitu ya. Kalau gravitasi misalnya ya dari penyaluran atap, beban atap kemudian disalurkan ke kolom balok ya sampai ke pondasi ya nanti akhirnya ditumpang oleh eh, tanah gitu ya. Sehingga adik-adik bisa menentukan pondasinya harus seberapa besar, seberapa lebarnya dan sebagainya itu sesuai dengan beban yang harus ditanggungnya ya. Jadi ada beban mati dan beban hidup tentunya ya. Nah, kemudian secara garis besar sebenarnya struktur itu hanya dibagi dua, yaitu struktur rangka dan dinding pemikul ya, dan kombinasi di antara keduanya gitu ya. Ini pengembangannya ya. Kemudian bagaimana ya? Ini kemarin kalau di tugas minggu kedua, ketiga itu sudah memasuki merencanakan ruang ya. Nah, ini kalau dengan struktur bagaimana kaitannya ya? Adik-adik bisa mengkombinasikan antara fungsi, ruang fungsi ya. Kalau ada ini sebenarnya contohnya hotel ya. Kemudian struktur ruang ya, struktur ruang ini Anda menentukan titik-titik grid strukturnya ya. Nah, sementara kemarin belum pada memikirkan struktur ini gitu ya. Banyak yang merancang denah tapi nanti setelah lantai 1, lantai 2 itu tidak connect ya. Terutama strukturnya ini yang penting diperhatikan ya karena struktur dari lantai 1 ke lantai 2 ini harus menerus gitu ya. Sehingga strukturnya cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian dada denah bangunan ya tentunya kombinasi dari struktur dan fungsi tadi bisa disatukan sehingga tidak ada kolom yang ada di tengah ruangan misalnya atau mungkin tangga yang nabrak kolom dan sebagainya. Ini tentunya sudah dipikirkan dari awal gitu ya. Nah, untuk menentukan titik-titik kolom, adik-adik bisa menggunakan sistem grid ya. Pola gridnya itu tidak harus kotak-kotak biasa ya, bisa segi 4, segi 6, bisa segi 8, bisa grid 90 derajat atau 45 derajat ya. Yang ini nanti bisa eh, grid itu kelihatan tidak kaku ya. Jadi kolom-kolom sudah ada tempatkan ya. Dinding itu bisa tidak harus pada kolomnya ya. Jadi mungkin bisa di dalam atau di luar kolom ya. Sehingga bentuk dinah Anda bisa lebih variasi gitu ya. Ini grid 45 derajat misalnya ya bisa membagi ruang-ruang utamanya di mana dan seterusnya ya. Salah lagi contoh yang lain ini grid 60 derajat yang bisa membagi antara ada ruang yang ini ruang resepsi yang besar, ruang resepsi kecil ya, dan disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian kolomnya bisa kita lihat kalau bentangannya lebar ya kolomnya kita perbesar saja. Tapi titik-titiknya mengikuti grid yang ada dalam contoh ini atau grid lingkaran. Ini enggak ada kelihatannya kemarin satupun dari bimbingan saya yang membuat grid lingkaran ya. Jadi denahnya semuanya kotak-kotak ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau Anda ingin mengembangkan lagi ya, dikembangkan dari bentuk yang radial semacam ini juga boleh ya. Ya. Oke, ini kemudian untuk berbagai macam kuda-kuda ya. Silakan nanti kalau yang tadi bentuknya kotak-kotak tentunya atapnya jangan atap datar saja gitu ya kan. Kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang tropis ya. Tropis itu faktor hujan, faktor angin, cahaya matahari dan sebagainya itu menjadi pertimbangan sehingga adik-adik sekalian bisa membuat bagaimana struktur itu bisa juga menaungi bagian di bawahnya dengan baik ya. Seperti ini teknik pencahayaan alamiah ya. Jadi dari segi penampilan juga akan kelihatan ya mana bayang-bayang yang mendapatkan cahaya matahari pagi, sore dan sebagainya ya. Ini bisa kita lihat. Kemudian terkait dengan penghawaan juga demikian ya. Ada sirkulasi udara masuk gitu ya ke dalam bangunan kemudian dikeluarkan melalui lubang-lubang di atas ya dan seterusnya. Ini kaitan-kaitan sistem struktur dengan sistem yang lain ya, termasuk dengan sistem sanitasi ya. Ini juga penting ya, misalnya untuk penyaluran air kotor, air bersih dan sebagainya kalau bisa dalam satu zone. Jadi lantai 1 dan lantai 2 itu kalau bisa kamar mandinya kalau bisa segaris gitu ya. Mengapa? Karena lebih efisien ya. Saluran air kotornya bisa menjadi satu pipa yang dekat ya, tidak muter-muter. Kemudian juga letak septic tank nantinya atau mungkin letak sumur peresapan itu bisa lebih dekat gitu ya. Kemudian dengan pemadam kebakaran, dengan
sistem kelistrikan itu juga ada shaft vertikal barangkali yang bisa menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, contoh bentuk bangunan yang terhadap beberapa sistem ini contoh potongan saja yang kita gambarkan, ada bagaimana cahaya matahari bisa masuk melalui tengah bangunan ya. Kemudian juga bentangnya yang harus kita perhatikan ya. Jadi bentang bangunan ini mengikuti dengan bentuk atap ya. Nah, bentuk atapnya juga bermacam-macam ya. Satu denah itu bisa mungkin 4 bentuk atap ya, dan lain-lain ya, tergantung dari adik-adik sekalian merancangnya ya. Nah, ini contoh-contoh saja bagian terakhir bagaimana nanti adik menggambar-gambarkan struktur ya secara komplit ya, mulai dari pondasi sampai ke atap ya. Ya. Ini gambar tampak yang mungkin bisa kita lihat, gambar potongan mulai dari potongan ada pondasi, ada tangga sampai ke atap ya. Ini potongan itu yang paling lengkap biasanya nanti gambar secara struktur, secara detail gitu ya. Ini ya. Ada rencana atap, kemudian detail potongan atap ya, denah lantai 1, lantai 2 ya. Ini semuanya termasuk dalam merancang bangunan ya, tangga ini juga sampai ke detailnya seperti apa harus digambarkan dengan baik ya. Kemudian bagian yang terakhir sebenarnya ini nanti hanya terkait dengan infrastruktur ya. Jadi ini sistem transportasinya bagaimana meletakkan dalam zona. Kalau ini bangunan yang agak kompleks ya, ya kompleks. Yang sebagian sudah disampaikan di depan tadi ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat pada adik sekalian dan para pemirsa sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.